Pagi, hari ini kita belajar tentang integral substitusi trigono, di mana kita ketahui ada 3 bentuk integral substitusi trigono. Yang pertama adalah bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, di mana X-nya di belakang. Kalau X-nya di belakang, permisalan kita adalah sin. Tujuannya supaya kalau dimasukkan menjadi 1 min sin kuadrat, itu adalah cos kuadrat alfa. Kalau bentuk yang kedua itu akar A kuadrat plus X kuadrat. Permisalan kita adalah X sama dengan A tangen T. Tujuannya supaya dapat identitas 1 plus tangen kuadrat adalah sekant kuadrat T. Terus bentuk yang ketiga X kuadrat min A kuadrat dalam akar. Jadi yang kita misalkan X sama dengan A sekant T. Supaya kita mendapatkan identitas sekant kuadrat T min 1 adalah tangen T. Terus kita ambil contoh. Misalkan ada contoh integral dari dx per akar 9 min X kuadrat. Nah, kita lihat di sini bentuk X-nya ada di belakang, berarti permisalan kita termasuk tipe yang pertama, yaitu kita misalkan di sini A kuadratnya 9, berarti A-nya adalah 3. Jadi kita misalkan X sama dengan 3 sin T. Berikutnya kita cari turunan dx. Turunan dari sin adalah cos, berarti 3 cos T dt. Terus kita masukkan dx dengan X-nya. Dx-nya kan 3 cos T dibagi dengan akar 9 min X-nya diganti dengan 3 sin T. Maka akan kita dapatkan 9 sin kuadrat T. Berikutnya kita lanjutkan 3 cos T dt per akar 9-nya kita keluarkan. Kalau 9 kita keluarkan, otomatis kita dapatkan 1 min sin kuadrat T. Di mana 1 min sin kuadrat T itu adalah cos kuadrat T. Jadi kita dapat 9 cos kuadrat T. Integral 3 cos T dibagi dengan 3 cos T dt. Maka akan bisa kita coret. Akan kita dapatkan integral 1 dt. Integral 1 adalah T plus C. Karena bentuk integralnya dalam X, maka kita akan kembalikan menjadi X, variabel X, dengan memakai bentuk permisalan yang di atas. Jadi sin T itu adalah X per 3. Berarti T-nya, kalau sin T itu X per 3, maka T-nya adalah arkes sin X per 3. Maka dari sini akan didapatkan arkes sin X per 3 ditambah dengan C. Ini adalah jawaban akhir dari integral dx per akar 9 min X kuadrat. Terus, andai kata kita punya soal bentuk kedua, yaitu dx per akar X kuadrat plus 4X plus 13. Nah, karena ini belum termasuk ke dalam salah satu bentuk yang ada di sini, maka kita akan ambil bentuk kuadrat ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat X plus 4X plus 13. Itu sama dengan, kalau kita ambil kuadrat sempurna, maka 4 ini harus kita bagi 2 dulu. Maka akan menjadi 2. X plus 2 kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan X plus 2 kuadrat, akan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Supaya menjadi 13, maka harus ditambahkan dengan 9. Ya, paham ya? Jadi selebihnya kita masukkan kembali ke bentuk integralnya.
integral dx per akar dari x plus 2 kuadrat ditambah dengan 9. Nah, terus kita lihat bentuknya, karena dia termasuk, ini kan positif. Karena ini positif, maka dia masuk ke bentuk kedua. Baik, bentuk kedua yang dimisalkan x-nya adalah a tangen t. Di sini sebagai x adalah x plus 2. Sedangkan a-nya adalah 9. A kuadratnya adalah 9. Maka didapatkan a-nya adalah 3. Jadi kita ambil permisalan x sama dengan a tangen t. Karena tadi x-nya kan x plus 2. Kita masukkan x plus 2 sama dengan 3 tangen t. Oke, kita pindah. X sama dengan 3 tangen t dikurangi 2. Selanjutnya, berhubung kita perlu dx, maka kita harus menurunkan x-nya. Dx sama dengan turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Berarti ini 3 sekan kuadrat t dt. Oke, setelah kita dapat semua, kita masukkan ke dalam soal. Kita selesaikan bentuk integral di atas. 3 sekan kuadrat t dt dibagi x plus 2-nya diganti dengan 3 tangen t. Maka 9 tangen kuadrat t plus 9. Oke, kita tadi sudah tahu di mana tangen kuadrat t tambah 1 itu adalah sekan kuadrat t. Maka bentuk akar yang ada di bawah ini akan menjadi 3 sekan t dt. Oke, 3 kita coret, sekan t kita coret. Maka bentuk integralnya akan menjadi integral sekan t dt. Terus kita harus cari di rumus integral. Ada rumus hafalannya, integral sekan itu adalah ln dari sekan t plus tangen t. Nanti bisa dibuka di rumus yang sudah saya kasih sebelumnya. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Karena hasil integral masih dalam bentuk t. Kita akan kembalikan ke dalam x dengan menggunakan permisalan yang ada di samping, yang ada di atasnya. Tangen t itu adalah x plus 2 per 3. Terus kita buat segitiganya. Mengapa kok dibuat segitiga? Karena di sini diketahui tangen, yang diminta adalah sekan. Tangen itu adalah depan per samping, x plus 2 per 3. Maka melalui Pitagoras akan kita dapatkan sisi miringnya, yaitu x plus 2 kuadrat ditambah 9. Oke, kita kembalikan. Nah, sekan itu apa? Kalau cos itu adalah samping per miring. Kalau sekan adalah miring per samping. Berarti akar dari x plus 2 kuadrat ditambah 9 per 3 ditambah tangennya adalah x plus 2 per 3. Tinggal kita masukkan aja. Oke, berarti nanti penyelesaian dari integral dx per akar ini adalah ln akar x plus 2 kuadrat tambah 9 per 3 ditambah x plus 2 per 3 tambah c. Sekian integral substitusi trigono ini. Terima kasih.